Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Dalam pelajari ruang lingkup biologi, antara yang akan kita pelajari adalah pengertian biologi dan karakteristiknya. Kemudian permasalahan dan objek biologi, cabang-cabang biologi, manfaat mempelajari biologi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian biologi dan karakteristiknya. Di SMP kalian sudah tahu kalau biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios dan logos. Bios yang artinya hidup dan logos yang berarti dengan ilmu. Sehingga biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Kemudian karakteristiknya. Karakteristik biologi sebagai salah satu ilmu sains antara lain mempunyai kajian berupa benda yang konkret. Kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman yang nyata. Kemudian yang ketiga, sistematis, artinya dipelajari secara teratur dan urutan yang baku. Kemudian menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Jadi berpikirnya itu berdasarkan logika dan secara ilmiah. Kemudian ini hasil kajiannya kok bersifat objektif. Ini juga sama. Jadi hasil kajiannya itu berdasarkan pengalaman yang ilmiah. Kemudian ini teori yang dihasilkan berlaku umum. Jadi ini artinya hasil dari mempelajari biologi ini, contohnya begini. Contohnya ada hukum Mendel. Hukum Mendel yang kita ketahui ini sama dengan hukum Mendel yang dipelajari di Malaysia, di Eropa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang permasalahan dan objek biologi. Oke, di sini dimulai dari molekul. Molekul, kita tahu molekul adalah terbentuk dari beberapa atom. Sedangkan atom itu ada proton, neutron dan elektron. Jadi setelah itu jadi atom, susunan atom, terbentuklah molekul. Contohnya molekul air dan sebagainya. Selanjutnya dari molekul-molekul ini akan membentuk yang namanya sel. Sel, kalian ketahui sel adalah ruang unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Dan selanjutnya jaringan-jaringan tersebut akan bekerja sama membentuk yang namanya organ. Contohnya organ otak. Nah, organ otak ini terdiri dari jaringan saraf dan jaringan ikat. Setelah terbentuk organ, beberapa organ akan membentuk sistem organ. Contohnya ini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, ada hati dan pankreas. Ini tergabung ke dalam yang namanya sistem organ atau sistem pencernaan. Setelah beberapa sistem organ tadi, akan terbentuklah yang namanya individu. Individu berarti sudah organisme utuh, contohnya manusia, kemudian seekor kucing dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya populasi. Kalau populasi ini adalah kumpulan dari beberapa individu. Artinya begini, kalau kita berkumpul di dalam satu kelas dalam waktu tertentu, itu yang namanya populasi. Atau kita ketemu di jalanan, ada sekelompok ayam yang sedang mencari makan di suatu tempat, itu yang namanya populasi. Kemudian ada yang namanya komunitas. Komunitas berarti terdiri dari kumpulan beberapa populasi. Kemudian lagi meningkat lagi yang namanya ekosistem. Ekosistem berarti terdiri dari beberapa komunitas. Lebih besar lagi ada yang namanya bioma. Bioma misalnya contohnya ada bioma hujan, hutan tropis, ada bioma tundra, ada bioma taiga. Kemudian lebih luas lagi yang namanya biosfer. Biosfer berarti sudah menyeluruhi bumi dan lapisan-lapisannya termasuk atmosfer. Selanjutnya kita masuk ke cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi ini untuk mempermudahnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan objek studinya. Di sini ada bakteriologi, botani, entomologi dan seterusnya. Untuk mudahnya begini. Untuk mudahnya
kita pelajarinya pelan-pelan. Misalnya gini, bakteriologi berarti bakteri, berarti ada ilmu yang pelajari tentang kehidupan bakteri dan peranan-peranannya. Kemudian ada yang mudah-mudah ini, misalnya ada zoologi, zoo itu hewan, oh berarti ini adalah ilmu yang pelajari tentang hewan, ya betul. Kemudian virologi juga sama, oh virologi virus. Parasitologi berarti yang mempelajari tentang parasit, dan seterusnya. Kecuali mungkin ada beberapa yang mungkin tidak kita tidak bisa mengkaitkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Latin, misalnya entomologi, fikologi, mikologi, ya tapi ini sebenarnya bahasa Latin ya, tapi tidak mirip atau tidak sama dengan bahasa Inggris. Jadi entomologi berarti ilmu yang pelajari tentang serangga, tapi sekali aja kita baca, insya Allah kita akan mengingatnya. Baik, selanjutnya yang berdasarkan tingkat organisasi, di situ ada anatomi, ada biologi molekuler, ada histologi, ada morfologi, ada organotologi, dan sitologi. Sama kayak organologi, organ berarti yang pelajari tentang organ dan seluk-beluknya. Kemudian histologi ini yang pelajari tentang jaringan. Morfologi berarti yang pelajari tentang bentuk luar tubuh dari makhluk hidup dan seterusnya. Kemudian yang berdasarkan tema pokok, ini ada ekologi, evolusi, fisiologi, genetika, dan sebagainya. Ekologi berarti tentang temanya tentang lingkungan, berarti yang pelajari tentang lingkungan. Evolusi juga yang pelajari tentang perubahan bentuk makhluk hidup dari masa ke masa dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada genetika, ini ilmu yang pelajari tentang penurunan sifat makhluk hidup. Kemudian ada di sini imunologi, yang ini berkaitan dengan pandemi ini, kita harus punya sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, ini dipelajari di dalam biologi di cabang ilmu imunologi. Baik, kemudian ada slide yang terakhir, Bapak cari dulu. Nah, ini oke. Yang terakhir adalah tentang manfaat mempelajari biologi. Manfaatnya ini untuk kesejahteraan manusia. Ini ya. Yang pertama yang berhubungan dengan ketersediaan pangan yang mencukupi. Jadi biologi ini dapat dikaitkan dengan ketersediaan pangan. Artinya kalau kita zaman dulu itu padi hanya setahun sekali panen, dengan ilmu biologi itu akan bisa dirubah, bisa 2 sampai 3 kali dalam setahun panennya. Kemudian limbah dan permasalahan lingkungan. Nah, ini juga sama. Misalnya ada minyak tumpah di lautan, dengan ilmu biologi itu dapat dibersihkan dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian infeksi dan pengobatannya. Nah, jadi kalau ini berkaitan seperti penemuan antibiotik. Kemudian yang terakhir, perkembangan bioteknologi yang menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Nah, ini banyak sekali ya. Misalnya kalau yang sederhana kan seperti yang masih tradisional seperti pembuatan tape, itu juga memanfaatkan teknik fermentasi pada biologi. Kemudian membuat nata de coco dan sebagainya. Baik, saya rasa masih banyak manfaat biologi yang lain. Saya rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.